Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Rohana Putri, NPM 13011101903. Salam sehat. Nah, jadi pada hari ini aku akan membahas suatu topik yang sangat menarik karena sebenarnya berkaitan juga nih dengan kehidupan kita, termasuk aku sendiri. Akhir-akhir ini kan kita lagi WFH, belajar dari rumah. Banyak banget pastinya tugas-tugas, dan akhirnya waktu tidur itu jadi kayak kurang gitu. Nah, aku sempat berpikir, tidur ini kan penting, bahkan kita tuh butuh tidur gitu. Setiap hari kita merasa lelah, akhirnya butuh tidur supaya kita bisa lebih fresh lagi gitu dalam menghadapi keadaan-keadaan berikutnya. Tapi gimana jadinya kalau misalkan tidur kita itu jadi terganggu, atau kalau misalkan tidur kita kurang? Nah, kira-kira bisa nggak sih menyebabkan faktor lainnya? Bisa nggak sih menyebabkan penyakit-penyakit? Nah, sebenarnya kan tidur ini sangat penting dan memang kebutuhan bagi kita. Pasti berkaitan juga nih sama beberapa sistem tubuh kita. Akhirnya aku mencari informasi lebih lanjut, dan ternyata sebenarnya banyak banget nih yang bisa terpengaruh kalau misalkan tidurnya itu juga terganggu. Salah satunya adalah diabetes, dan ini pastinya menarik karena tidur mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi bisa dilihat nih ya, di layar ini sebenarnya nanti akan ada makanan nih di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, ada makanan, ada orang yang stres atau kelelahan, ada juga waktu gitu ya, jam. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak sih ketiga itu? Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita lagi stres nih ya, lagi mau ujian, besok mau ujian, kadang-kadang kan kita emang belajar berlebihan tuh malamnya, akhirnya begadang. Nah, kalau misalnya begadang, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa akan ada kecenderungan untuk seseorang itu jadi makan. Maka biasanya karena ada peningkatan suatu hormon seperti hormon ghrelin atau hormon yang meningkatkan rasa lapar. Nah, akhirnya kita makan, dan kadang-kadang makannya itu juga makan makanan yang junk food gitu, makan makanan yang siap saji. Ya, apalagi kan sekarang lagi COVID-19, tinggal telepon aja nih ojek online terus pesen gitu. Nah, akhirnya jadi lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Nah, karena hal tersebut juga, nah ini kan bisa dipengaruhi, apalagi kalau misalkan durasi tidur itu kurang, jadinya lebih ada kecenderungan untuk pengen makan terus, makan lagi, apalagi kalau telat tidurnya. Nah, itu bisa berbahaya banget pastinya. Tapi sebenarnya di sini kita perlu tahu juga nih, kira-kira ya, apa sih gitu, ada hubungannya nggak sih antara diabetes mellitus sama tidur? Nah, dari katanya aja ya, antara tidur sama diabetes mellitus, sleep and diabetes, itu kata-katanya aja tuh udah beda. Hurufnya aja tuh udah beda. Tapi kira-kira ada nggak sih hubungannya meskipun beda kata, beda huruf seperti ini? Kita lihat aja nih ya, tidur yang mengatur itu otak. Sementara untuk diabetes, organ yang terlibat itu ada pankreas. Dari organ aja tuh udah beda. Nah, tapi hebatnya sistem tubuh kita ini kan saling berkaitan tuh. Nah, karena sistem tubuh kita saling berkaitan, pastinya ada pengaruh nih kalau misalkan tidur terganggu, atau misalkan seseorang yang diabetes mellitus juga bahkan bisa menyebabkan gangguan tidur. Nah, kira-kira gimana nih? Kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidur, supaya persepsi dari setiap orang itu tidak salah nih mengenai pengertian dari tidur sendiri. Nah, sebenarnya tidur itu sebenarnya sih sering dibilang kan, kalau misalkan orang tidur nih, orang tidur itu katanya otak itu istirahat, atau misalnya kerjanya itu lebih menurun. Nah, padahal faktanya menurut beberapa penelitian juga dalam jurnal-jurnal, itu kalau misalkan kita tidur, justru aktivitas otak itu akan meningkat karena akan memulihkan sel dan juga meningkatkan sistem kesehatan dari tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya bukan berarti pada saat kita tidur otak itu kerjanya jadi lebih rendah. Tidak seperti itu. Dan otak sebenarnya ini kalau misalkan kita tidur juga, ini merupakan partial unconsciousness. Jadi setengah tidak sadar, tetapi seseorang yang tidur itu masih bisa untuk dibangunkan nih. Jadi nggak akan tidur terus, nggak akan jadi nggak sadar, tapi masih bisa dibangunkan kalau misalnya orang yang lagi tidur. Nah, terus gimana sih kira-kira gitu ya? Apa aja sih gitu fungsi dari tidur itu sendiri? Ada nggak sih fungsinya? Nah, pastinya banyak banget nih sebenarnya fungsinya ya. Nah, tapi fungsi yang berkaitan dengan diabetes mellitus juga seperti ada nih ya, fungsi dari metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh ini sebenarnya penting sekali kan untuk mengatur metabolisme glukosa dan sebagainya. Dan tidur memainkan peran yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kekurangan tidur, nanti cenderung ada peningkatan nih, apalagi kalau misalkan kerja di malam hari, peningkatan hormon kortisol.
Akhirnya hormon kortisol ini sebagai inhibitori atau menghambat gitu kerja dari insulin dan menimbulkan kadar glukosa darah yang meningkat. Ujungnya jadi kronis dan akhirnya jadi diabetes mellitus. Lalu dari sistem imun tubuh. Nah, sistem imun tubuh kita ini sebenarnya seperti mengeluarkan suatu protein yang disebut dengan sitokin, berfungsi untuk melawan infeksi dan paling banyak diproduksi pada saat kita itu tidur. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau kita bangun tidur, kita akan merasa lebih fresh gitu kan, apalagi sudah melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itu dikarenakan pada saat kita terjaga, pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, ada penumpukan adenosin. Yang mana adenosin itu setelah terakumulasi, menumpuk, akan membuat kita itu menjadi lelah. Nah, setelah lelah, kita akan tidur dan pada saat tidur nih, otak akan bekerja untuk membersihkan adenosin tersebut sehingga pada saat kita bangun, kita akan merasa lebih fresh dari semula. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ya fungsi dari tidur itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat lagi nih ya, sebenarnya di yang slide berikutnya, kira-kira apa sih sebenarnya dari tidur ini gitu? Kalau misalkan tidurnya itu jadi kurang, kalau misalkan tidur jadi terlambat, ada nggak sih kira-kira yang bisa menyebabkan diabetes? Tentu bisa, karena dari hasil penelitian juga terdapat diagramnya juga. Jadi kalau misalkan kita stres abis belajar, nah abis belajar stres, terus kita metabolisme glukosa bisa terganggu. Kenapa? Karena kurang tidur, sleep loss, dan nantinya akan mengganggu juga dari regulasi rasa lapar gitu. Nah, selain mengganggu dari regulasi rasa lapar sendiri, itu bisa membuat lower energy expenditure. Padahal kan harusnya balance ya, supaya nantinya itu tidak menimbulkan kenaikan dari berat badan. Nah, kenaikan dari berat badan sendiri, ini akan membuat terjadinya peningkatan berat badan, obesitas, lalu bisa meningkatkan resiko dari diabetes mellitus. Selain itu juga sebenarnya dengan ada perubahan dari metabolisme glukosa, itu bisa meningkatkan adanya resistensi dari insulin. Jadi insulinnya ada, tapi regulasinya terganggu dan akhirnya peningkatan glukosa darah yang menimbulkan juga diabetes mellitus. Jadi sebenarnya ada hubungannya, apalagi kalau misalkan kita sleep loss, sleep deficiency, atau misalkan kita kekurangan tidur. Nah, terus bagaimana lagi nih kira-kira? Ada lagi nggak misalnya kalau kita lihat ini ya, misalnya kita lihat angka 6 sampai angka 8. Nah, apa sih yang ada di benak kita ketika melihat angka 6 dan 8? Nah, kalau dari aku sendiri ketika melihat angka 6 dan juga angka 8 ini, yang terpikirkan adalah waktu yang optimal pada saat tidur. Nah, jadi pada saat tidur, waktu yang dibutuhkan itu adalah 6 jam sampai dengan 8 jam. Itu adalah waktu yang optimal. Tapi itu pun juga berdasarkan penelitian pastinya dan berdasarkan sampel. Jadi pada saat orang yang tidurnya kurang dari 6 jam, itu ternyata dapat dilihat bahwa metabolisme dari glukosanya terganggu, sehingga akan membuat kadar glukosa menjadi meningkat. Begitupun terjadi pada orang yang tidurnya lebih dari 8 jam. Itu akan mengganggu juga metabolisme dari tubuh, sehingga ditemukan nih orang yang tidurnya 6-8 jam, waduh, bagus metabolisme tubuhnya. Nah, karena bagus metabolisme tubuhnya, sehingga tidur yang optimal ini tuh dijadikan 6 sampai dengan 8 jam. Jangan sampai terlalu kurang dan pastinya jangan sampai terlalu berlebihan. Itu yang paling pentingnya. Nah, terus kalau misalkan kita pikirkan lagi ya, kira-kira kalau misalnya diabetes bisa nggak sih menyebabkan adanya gangguan tidur? Bisa sebenarnya diakibatkan dari gejala-gejalanya. Seperti misalnya kadar glukosa darah yang tinggi di tubuh akan menimbulkan beberapa gejala. Seperti misalnya rasa ingin buang air kecil di malam hari. Nah, ketika terbangun di malam hari ingin buang air kecil, pastinya itu akan mengganggu tidur kita dong. Lagi nyenyak-nyenyak tidur, tiba-tiba pengen ke kamar mandi, terus buang air kecil. Selain itu juga, kadar glukosa darah yang tinggi akan membuat air itu tertarik dari jaringan, sehingga menimbulkan adanya dehidrasi. Dan biasanya dirasakan pada saat kita tidur nih, bisa tidur di malam hari, terus aduh jadi ngerasa haus, kebangun deh. Nah, pada saat udah kebangun, akhirnya harus bangun dulu dan nantinya juga bisa sulit tidur lagi dong, karena kan nggak semua orang itu ketika sudah bangun itu bisa tidur kembali dengan nyenyak. Jadi kenyenyakan tidurnya itu akan terganggu. Nah, selain itu ada salah satu dari sleep disorder atau penyakit tidur seperti sleep apnea yang bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, misalnya kan sleep apnea ini kalau kita artikan adalah
tidur ya, dimana tidurnya itu ada pemberhentian nafas gitu, sekitar 10 detik berhenti nafasnya. Nah, ini itu juga bisa sama menyebabkan diabetes mellitus karena ada suatu stres dari tubuh. Nah, jadi ketika nanti terjadi apnea atau hyponea, yang dimana terjadi parsial ataupun juga bisa total gitu dari apneanya atau pemberhentian nafasnya, itu bisa menyebabkan stres. Nanti keluarlah hormon kortisol, mengakibatkan terjadinya sensitivitas terhadap insulin pun juga berkurang, dan akhirnya menyebabkan diabetes mellitus. Jadi sebenarnya banyak jalur dari gangguan tidur ini, karena tidur itu sangat penting gitu untuk kebutuhan dari tubuh kita juga, dan apalagi waktu dari tidur pun juga harus teratur gitu ya, agar lebih sehat lagi ke badan kita. Jadi dari diabetes bisa menyebabkan gangguan tidur berdasarkan dari gejalanya. Nah, selain itu juga sebenarnya gangguan tidur bisa menyebabkan diabetes mellitus gitu. Apalagi kan sleep apnea ini biasanya pada orang-orang yang obesitas itu akan terganggu juga nih sirkulasi dari udara. Sementara obesitas kita tahu dia bisa meningkatkan resiko dari diabetes mellitus, apalagi diabetes mellitus tipe 2 yang resistensi insulinnya. Lalu kalau seperti itu bagaimana ya? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan tidur yang baik gitu? Cara kita untuk bisa nyenyak pada saat tidur. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu adalah yang pertama, ketika kita mau tidur, kita harus memastikan sleep hygiene. Kita harus bisa tidur dengan posisi senyaman mungkin, senyaman kita dengan kondisi suasana yang nyaman pula. Jadi jangan pernah menggunakan tempat tidur itu sebagai tempat untuk hal lain, aktivitas lain, seperti misalnya dijadikan tempat untuk belajar, atau misalnya malah justru bermain HP. Nah, bermain HP ini adalah salah satu hal yang perlu dihindari, karena kan HP itu atau misalkan gadget itu bisa memancarkan sinar, di mana sinar ini sebenarnya akan membuat kita itu menjadi terjaga atau lebih jadi sulit tidur gitu, karena kan di tubuh kita sendiri nih ya ada suatu kelenjar seperti kelenjar pineal yang menghasilkan melatonin, dan melatonin sendiri ini dia itu akan banyak kalau misalkan cahaya itu gelap, sehingga nantinya pada saat cahaya gelap melatonin meningkat dan menimbulkan kita ngantuk. Tapi kalau cahayanya terang, nah melatonin bakal menurun, kita jadinya nggak ngantuk nih. Nah, selain itu pastikan bahwa kadar gula darah di tubuh kita ini itu masih dalam keadaan yang normal. Karena kalau kadar gula darah berlebihan tadi bisa menimbulkan gejala diabetes yang mengganggu tidur juga. Tidur jadi nggak nyenyak juga dong pastinya. Nah, selain itu kita harus memastikan, harus mengecek gitu, apakah ada sleep disorder seperti sleep apnea atau tidak pada tidur kita. Kalau misalnya ada sleep apnea, ini bisa mengganggu juga nih, bisa mengakibatkan diabetes mellitus, dan pastinya bisa mengganggu tidur kita jadi tidak nyenyak nih, bisa terbangun di tengah-tengah juga. Nah, dan pastikan juga tidur kita ini teratur dan reguler. Jadi harus rutin. Kalau misalnya jam 10 tidur, ya udah tidur jam 10. Nanti bangun 6 jam sampai 8 jam kemudian agar tidurnya lebih optimal. Karena tubuh kita itu punya waktu biologis. Jadi supaya sesuai juga nanti dengan waktu biologisnya, sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang nantinya bisa merugikan ke kondisi kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, jadi banyak banget ya ternyata pengaruh-pengaruh gitu dari tidur ke penyakit seperti diabetes ataupun juga dari diabetes bisa mempengaruhi tidur. Oleh karena itu, kita semua harus sama-sama berjaga-jaga agar menciptakan tidur yang baik, dan pastinya juga harus mengontrol kadar gula darah kita agar tidurnya baik dan juga tidak menyebabkan manifestasi atau timbulnya penyakit-penyakit lain yang justru nanti akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi, jaga kondisi kesehatan kita semua ya, dan jangan lupa selalu ingat untuk tidur dengan optimal, dan pastinya selalu jaga metabolisme tubuh kita dengan baik. Salam sehat, saya Aliza Rahana Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.